Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali di Kultum pekan ini dan alhamdulillahnya kita juga masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat segala-galanya yang mana kita masih dimampukan untuk hadir, yang mana kita masih dimampukan untuk bernafas lagi, yang mana kita masih dimampukan untuk berbuat baik dan sebagainya. Alhamdulillah. Salawat serta salam juga tak lupa kita senantiasa junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua di sini kelak nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini mungkin Hulwah minta izin ke teman-teman semua untuk kultum kuliah terserah antum katanya gitu ya. Nah, di sini Hulwah akan mengisi tentang don't be insecure, just be yourself. Jadi jangan insecure, jadilah diri kamu sendiri. Gitu ya. Jadi mungkin kita sering ya, akhir-akhir beberapa tahun ini kita sering mendengar kata-kata insecure, terus apalagi mindfulness, itu keluar ya, kata-kata yang sebelumnya zaman-zaman dulu aku masih kecil tuh belum ada kata-kata itu gitu ya. Zaman sekarang tuh keluar sehingga mungkin banyak banget orang-orang yang jadi tersugesti terkait kata-kata insecure ini, yang mana kata-kata ini sering bikin galau gitu ya, suka banget bikin orang galau gitu. Nah, ini terjadi dimulai dari bergesernya niat kehidupan kayak gitu. Itu kuncinya, kunci utamanya adalah bergesernya niat kehidupan. Banyak orang yang insecure akhirnya merasakan nggak bisa apa-apa, kurang berdaya, kurang bisa berkarya, pokoknya semua rasa dirasain dah gitu. Jadi biasanya itu dimulai dari pas kita telusuri lagi gitu ya, dimulai dari comparison gitu, perbandingan, kita membanding-bandingkan antara diri kita dan diri orang lain kayak gitu. Nah, ada seseorang mengatakan ketika kita membanding-bandingkan kenikmatan yang kita terima kepada diri kita dan orang lain, maka disitulah timbulnya insecurity gitu. Jadi kita sering melihat rumput tetangga lebih hijau gitu kan ya. Padahal bisa jadi Allah justru ya di setiap orang gitu ya, banyak kenikmatan yang Allah kasih, terutama pada diri kita sendiri. Nah, terus apa kaitannya dengan pergeseran niat di dalam kehidupan, teman-teman? Nah, kita sebenarnya kan hidup di sini kan sejatinya gitu ya untuk mencari ridho Allah ya, bukan untuk mencari pujian manusia seperti itu. Jadi kita hidup itu ya udah, kalau misalkan kita memang mencari ridho Allah, maka jalan kita akan mudah-mudah saja, kita akan lurus-lurus saja gitu. Tapi yang menjadikan itu menjadi sulit adalah dan menjadi menantang adalah ketika hidup kita itu niatnya sudah bergeser seperti itu. Misalnya di era di era sekarang bahkan zaman dulu gitu ya, selalu ada item-item yang menjadi acuan untuk orang jadinya membanding-bandingkan. Misalnya kayak zaman sekarang itu banyak orang-orang yang menjadikan harta sebagai tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur kekerenan, tolak ukur kesenangan dan lain-lain gitu. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri ya gitu, udah dijelaskan di zamannya Nabi Musa, terutama di eranya Firaun gitu ya. Ada nama seseorang yaitu Qarun seperti yang kita tahu, yang mana dia itu memiliki harta yang sangat banyak gitu kan ya. Sampai-sampai membawa kuncinya aja itu harus dibawa oleh beberapa orang gitu. Gimana dengan membawa hartanya gitu kan ya. Nah, sampailah di mana orang-orang pun berkata gitu, maka seandainya aja aku bisa menjadi seperti Qarun yang punya harta banyak gitu. Maka dia disinilah mulai membanding-bandingkan antara dirinya dan Qarun. Namun apa yang terjadi ketika kesombongan itu mulai berlebihan, mulai diambang batas, maka disinilah Allah ingin menyegerakan azabnya si Qarun ini. Dan lalu Allah azablah dia dengan bergetarnya bumi yang sedang ditapaki oleh Qarun ini sehingga Qarun beserta hartanya itu tenggelam ke bawah gitu ya teman-teman. Nah, ini salah satu contoh
bagaimana orang-orang berlomba-lomba dalam hartanya gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat zaman sekarang juga ya, betapa banyak orang-orang yang mengejar harta, sehingga orang-orang itu insecure ketika harta atau penampilan luarnya itu tidak seperti orang lain gitu. Ya banyak banget ya, apalagi orang-orang yang kantoran, banyak orang yang berebutan tahta, berebutan kedudukan, berebutan ya untuk mendapatkan jabatan tertinggi gitu. Nah, terus juga ada juga misalnya nih, kenapa sekarang tuh ada istilah Instagramable gitu. Lalu apa bedanya antara makanan yang Instagramable dan enggak gitu ya. Nah, padahal kedua-duanya sama-sama rezeki dari Allah. Ada yang katanya pengen meng-capture momen, terus apa bedanya momen yang di-capture di warteg dan apa bedanya momen yang di-capture di kafe gitu ya. Nah, lalu kemudian ada yang membanding-bandingkan tentang kehidupan karirnya, kehidupan perkuliahannya. Ada orang-orang yang ketika sudah, misalkan sudah semester 6 gitu ya, si dia mah sudah gini-gini, sudah keren banget, sudah bisa apalah, tapi sementara aku gini-gini aja gitu. Jadi kita membanding-bandingkan gitu ya, bahwa sebenarnya gitu, padahal boleh jadi masing-masing kita itu punya jalannya masing-masing, punya kehidupan, punya jalan kehidupannya masing-masing, punya keunikannya masing-masing gitu. Jadi justru ketika kita fokus kepada orang lain, maka kita akan lupa untuk apa? Untuk mengupgrade apa-apa yang telah Allah kasih kepada diri kita. Kita lupa untuk mengupgrade, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tuh. Pun nanti misalkan kita udah lulus, ya udah kita akan terus bergulat dengan hal-hal yang menjadi keinsecurean kita. Kalau misalkan kita belum selesai ketika zaman kuliah, ketika udah lulus, kok orang itu udah dapat kerja ya, kok orang itu udah nikah ya, sementara aku belum kerja, aku belum nikah gitu. Akan terus diuji dengan kayak gitu karena kita belum selesai dengan diri kita, karena niat kita sudah bergeser gitu. Padahal boleh jadi ada begitu banyak kenikmatan yang telah Allah kasih kepada dirinya gitu. Dan kalaulah dia mengoptimalkan apa yang sudah Allah kasih gitu ya, maka dia bakal bisa berdaya lebih maksimal, maka dia akan bisa berkarya lebih banyak sesuai dengan apa yang dia geluti, sesuai dengan potensi yang Allah telah ciptakan di dirinya, seperti itu. Nah, terus karena masing-masing setiap kita mempunyai keunikan gitu ya, maka masing-masing orang diciptakan dengan peran terbaiknya, dan masing-masing kita itu juga memiliki peran yang berbeda-beda. Ya kalau misalkan kita peran kita berbeda dengan orang lain gitu ya, maka ngapain gitu? Ngapain kita harus mirip-miripin peran kita dengan orang lain? Oh, aku kan perannya ini, terus tapi aku beda sama yang lain gitu. Jangan sampai kita seperti itu gitu. Jadi kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda, memiliki potensinya yang berbeda-beda. Seperti itu. Agar kita apa? Tadi agar kita bisa full dalam menikmati, dalam mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terus kemudian di dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman yang mana artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Apa sih kesenangan yang palsu itu? Ya kesenangan yang sejenak, kesenangan yang sementara, yang mana kesenangan kehidupan ini itu hanyalah permainan, kesenangan yang tidak akan pernah memuaskan batin kita gitu. Lalu apa sih lawannya insecure? Lawannya insecure apa? Secure ya. Lawannya insecure, secure. Nah, di dalam Islam, secure itu bisa masuk ke keadaan di dalam Islam, secure itu bisa masuk ke dalam keadaan beberapa kategori. Gimana sih bahasanya? Bisa masuk dalam
beberapa kategori gitu ya. Nah, di dalam Islam kita belajar tentang itmi'nan, yang mana perasaan senang, perasaan tentram. Nah, di dalam Islam juga kita belajar tentang qanaah. Jadi apapun rezeki yang Allah kasih, Allah karuniakan, maka kita harusnya menerima dengan apa? Dengan lapang dada gitu. Terus di dalam Islam juga kita belajar tentang tawakal gitu, menyerahkan hasil yang telah kita usahakan kepada Allah semata gitu. Jadi apapun hasilnya, insya Allah itulah yang terbaik. Nah, inilah bagian-bagian security yang harusnya dimiliki oleh kita sebagai seorang Muslim. Lalu kenapa sih orang-orang tadi insecure gitu ya? Nah, orang-orang insecure adalah orang-orang yang kemudian mengejar dunianya. Akhirnya mereka saling berlomba dengan segala kehidupan dunia, pengen terlihat paling berkarya, pengen terlihat paling cantik, pengen terlihat paling pintar, gitu ya. Jadi padahal apa-apa yang ditujukan untuk dunia itu tidak akan pernah selesai gitu, tidak pernah akan ada habisnya. Nah, sekalipun kita misalkan sukses dalam kehidupan dunia gitu, tapi apakah bakal menjamin kita merasakan itminan itu, rasa senang itu? Belum tentu gitu ya, teman-teman. Jadi karena seseorang tidak akan pernah mendapatkan itminan selama dia jauh dari Allah gitu ya. Jadi ketika kita jauh dari Allah, maka kita nggak akan pernah mendapatkan rasa senang itu, kita nggak akan pernah mendapatkan rasa tentram itu, karena hakikat dunia itu tadi adalah sudah Allah tetapkan gitu, yaitu sementara, yaitu cuma senda gurau, yaitu cuma permainan seperti itu. Jadi selama itu dia selalu mengejar dunia, maka dia tidak akan pernah secure, dia tidak pernah akan merasa aman. Itu jaminannya dari Allah. Terus gimana? Kok kita pernah melihat orang-orang yang kehidupannya kayaknya kelihatannya secure-secure aja gitu ya. Padahal mungkin dia bersenang-senang, dia berlalai-lalai gitu. Nah, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi tadi dia mengisi kehidupannya adalah dengan hiburan demi hiburan, kelalaian demi kelalaian, sehingga akhirnya dia lupa apa sih perasaan secure yang sebenarnya gitu. Sampai kemudian dia merasa secure ketika merasa terhibur, dia merasa secure ketika dia merasa lalai gitu ya. Hingga kemudian satu demi satu kenikmatan itu Allah cabut gitu. Barulah dia sadar dari situ bahwa secure yang sebenarnya adalah ya tadi, pertama merasa nyaman, merasa aman, merasa perasaan senang ketika dekat Allah, merasa qanaah, dan merasa bersyukur, tawakal ya, dan sebagainya, banyak sekali gitu. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan gitu teman-teman? Di sini ada 2 poin, sebenarnya masih banyak lagi dari kajian yang Hulu dengerin. Kuncinya adalah jadilah orang yang bersyukur. Nah, karena insecure itu dimulai dari perasaan yang kurang bersyukur gitu. Jadi apa-apa nggak bisa apa adanya, apa-apa mau seperti ini, seperti itu gitu. Padahal setiap kita baca surah Al-Fatihah gitu ya, ayat-ayat yang awal-awal itu yang kita baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin, di mana di sini kita menyadari gitu bahwa segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam gitu. Kita menyadari bahwa Allah itu senantiasa memberikan kenikmatan dalam setiap lini kehidupan kita kayak gitu. Ini yang sering terjadi dan orang itu sering lupa akan ini gitu. Makanya seharusnya ketika kita sudah semakin dewasa gitu ya, mungkin masih kecil ketika kita baca surah Al-Fatihah itu kita merasa biasa aja kan ya, kayak nggak ada rasa. Tapi seharusnya ketika kita sudah dewasa, kita sudah menghayati ayat-ayat itu gitu ya, dengan seksama gitu. Bahwa ya karena kita sudah dewasa, akal pikiran juga sudah berkembang gitu kan ya, maka seharusnya kita lebih paham akan apa yang Allah berikan, akan apa yang Allah sampaikan di ayat-ayatnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah dekat kepada Allah. Nah, kita minta kepada Allah agar Allah selalu lapangkan hati kita, bahwa ujian itu selalu ada gitu ya. Ujian itu nggak pernah lepas dari kita sehingga sampai kepada kita Allah wafatkan gitu. Jadi ketika kita sudah dekat sama Allah, ketika ujian itu terus datang, kita akan bisa melewatinya dengan baik. Kita nggak akan merasa
insecure gitu ya. Kita menerima atas apa yang sudah Allah tetapkan. Kita menerima atas segala jalan yang memang perlu kita lalui gitu. Jadi di sini juga kita selain untuk menerima gitu, kita juga melatih diri untuk mengupgrade diri, kita melatih otak kita untuk berpikir lebih gitu. Sehingga kedewasaan kita memang benar-benar sudah dibilang dewasa gitu ya. Dan sehingga kita benar-benar sudah bisa tahu gitu bahwa kehidupan kita itu adalah tentang membersamai Allah di setiap waktu kayak gitu. Mungkin itu aja dari Hulwah. Semoga Allah selalu menjaga kita dari keinsecurean. Semoga kita selalu mengaitkan Allah dalam setiap waktu. Semoga Allah selalu menjadikan tujuan kita dalam menggapai cita-cita kita bukan karena orang lain, bukan karena orang tua kita gitu, tapi karena Allah semata. Karena Allah doang lah bahasanya ya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.